Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha' wajhillah wa ridatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul meskipun tadi sempat hujan deras setelah maghrib dan derasnya pakai banget karena di depan rumah saya banjir sampai separuh ban. Ya, jadi tapi tetap berangkat ya. Wis gak ngaruh mau hujan angin, hujan batu. Wis pokoknya berangkat. Hujan gak hujan tetap. Hujan gak hujan tetap. Kurang semangat. Hujan gak hujan tetap. Dan insya Allah seminggu lagi kita itu akan memasuki bulan Ramadan. Ya, seminggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban yang harus kita penuhi sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan para ulama sepakat bahwa puasa wajib bagi kita sebagai umat Islam. Dan termasuk salah satu rukun Islam yang nomor 3. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 salah berarti yang jam 3 gak hafal rukun Islam. Termasuk salah satu dari rukun Islam. Artinya apa? Wajib bagi kita semuanya. Dikatakan yajibu shaumu ramadhana ijma'an, wajib puasa Ramadan menurut kesepakatan para ulama. Dan kalau kita berbicara tentang Ramadan, ternyata wa huwa minar ramdi, kata Ramadan itu berasal dari kata ar-ramdi atau ar-ramat. Apa ar-ramdi itu? Artinya syiddatul har, sangat panas, panas yang sangat terik, itu artinya Ramadan. Kenapa? Karena dulu kebiasaan orang Arab itu saat menamai bulan itu disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Karena pada waktu itu saat mereka berpuasa kondisinya sangat terik, panas dan lain sebagainya, maka diberi nama Ramadan. Jadi orang Arab kalau memberikan nama itu sesuai dengan keadaan cuacanya. Saat musim semi misalkan, makanya kita sering mendengar kata Robi. Robi itu musim semi. Robiul Awal itu artinya semi pertama. Robiul Tsani itu artinya semi yang kedua. Jadi disesuaikan dengan kondisi cuaca pada waktu itu. Ketika kelahiran Nabi misalkan, ada pasukan gajah yang menyerang Ka'bah, maka tahunnya disebut tahun gajah. Nah, itu kebiasaan orang Arab itu seperti itu. Kembali lagi ke ayat yang tadi, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita juga puasa. Tidak hanya umat Islam, tapi orang-orang sebelum kita, termasuk nabi-nabi sebelum kita, itu juga berpuasa. Contohnya puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam itu kapan?
Halo? Puasa Nabi Adam kapan? Nabi Adam itu kalau berpuasa 3 hari sebulan, yang biasa kita kenal dengan ayyamul bid. Dalam hadis itu dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumal bid 13 wa 14 wa 15. Kita itu diperintahkan, disunnahkan untuk puasa ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Kenapa kok dikatakan sebagai ayyamul bid? Ayyam itu artinya ayam. Ayyam itu artinya hari-hari. Bid itu artinya revo, ya, sepeda motor. Enggak. Bid itu artinya putih. Hari-hari putih. Kenapa kok disebut sebagai hari-hari putih? Ternyata diceritakan di dalam kitab Umdatul Qari ada 2 alasan. Ulama menceritakan ada 2 alasan kenapa disebut sebagai hari-hari putih. Yang pertama, innama sumiyat bi ayyamil bid li anna Adam alaihi salatu wassalam lamma uhbita ilal ardi akhraqathu syamsu faswadda. Jadi ketika Nabi Muhammad diturunkan dari surga, ya, terbakar oleh matahari sehingga kulitnya itu menghitam. Maka pada akhirnya apa? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ansum ayyamal bid. Akhirnya Allah memerintahkan, hei Adam, kalau ingin kembali seperti semula, puasa ayyamul bid 3 hari. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Maka Nabi Adam akhirnya melakukan. Ketika Nabi Adam berpuasa di tanggal 13, 1/3 dari badannya yang hitam kembali putih. 14 berpuasa, 2/3 menjadi putih. 15 berpuasa, full semuanya kembali putih seperti semula. Nah, ini salah satu cara untuk ibu-ibu yang pengen perawatan. Bu, ya, kok pakai skincare kok nggak putih-putih, ya. Jadi salah satu caranya dengan puasa ayyamul, tapi harus lengkap 3 hari, jangan cuma sehari, bisa belang, putih, hitam, ya. Jadi harus full, ya, insya Allah putih. Ya. Nyari berkahnya Nabi Adam. Ustadz, saya cuma puasa tanggal 13, belang 1/3. Wes, gak cantik mana? Ustadz cuma 2 hari, ya sudah 2/3 putih, 1/3-nya hitam. Harus penuh. Yang kedua dikatakan, kenapa kok disebut sebagai ayyamul bid? Wakilah pendapat lain. Sumiyat bidzalika li anna layali ayyamil bid mukhmiratun. Jadi kalau ayyamul bid itu malamnya itu terang benderang, rembulannya itu bulat putih, bulan purnama. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu lagi bulan purnama. Jadi hari-hari putih karena cahayanya putih terang benderang. Maka disebut sebagai hari-hari putih. Itu puasanya Nabi Adam. Ada lagi puasanya Nabi Daud. Nah, dipuji ternyata oleh Nabi, ahabbus sholati ilallahi sholatu Daud. Sebaik-baik sholat di sisi Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Kayak apa sholatnya Nabi Daud itu? Ternyata Nabi Daud dulu itu tidur di pertengahan malam, beliau sholat di 1/3 malam, tidur lagi di 1/6 malam. Itu caranya Nabi Daud sholat. Terus dikatakan lagi, wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Sebaik-baiknya puasa itu adalah puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud gimana? Hari ini puasa, besok tidak. Berikutnya puasa, besok tidak. Gak apa-apa, gak harus 1 tahun. Nyoba dulu seminggu. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Seminggu dulu, gak apa-apa. Kalau kuat 2 minggu. Kalau kuat terus ditambah. Tidak usah langsung, saya tak coba puasa Daud 1 tahun. Ya tidak bisa. Gak bisa langsung seperti itu. Jadi orang-orang terdahulu, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga berpuasa. Nabi Adam, Nabi Daud, termasuk
Siti Maryam. Siti Maryam ini siapa? Ibunya Nabi Isa. Puasanya beda dengan puasa kita. Puasanya itu adalah puasa bicara. Jadi Siti Maryam diperintahkan untuk puasa berbicara. Karena apa? Siti Maryam gak punya suami, punya anak. Diomongi, dicaci maki sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah, ini pasti pezina. Wah, ini gak punya suami. Allah memerintahkan diem saja, gak usah berbicara, alias apa? Diem puasanya. Puasanya cuma diem. Cuma Nabi Isa ketika dicaci maki oleh orang-orang di sekitarnya, cuma nunjuk ke Nabi Isa, ya. Siti Maryam itu cuma nunjuk ke Nabi Isa, maka yang berbicara adalah bayi yang digendongnya itu. Makanya salah satu mukjizat dari Nabi Isa bisa berbicara saat bayi. Nah, ini yang repot. Ustadz, saya mau niru sunnahnya Siti Maryam. Banyak sekarang anak-anak muda yang punya anak gak punya bapak. Itu yang repot itu, ya. Gak usah ditiru kalau sunnahnya Siti Maryam, ya. Punya anak tapi gak punya bapak. Itu khusus, itu spesial. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mulai sekarang, karena sudah 8 hari lagi, 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, harus kita persiapkan, ya. Mulai dari kesehatan dan lain sebagainya kita siapkan. Dan jangan lupa nanti saat awal Ramadan, tepatnya malam pertama, semuanya niatnya 2 kali. Niat puasanya 2 kali. Niat yang pertama ikut Imam Malik. Niat yang kedua ikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i niatnya itu setiap malam wajib niat. Malam Senin niat, malam Selasa niat, malam Rabu niat, malam Kamis niat. Itu kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik niatnya cuma sekali. Awal Ramadan niat untuk 1 bulan penuh. Itu mazhab Maliki, Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sehari nggak niat, itu malah tidak sah puasanya. Waduh Ustaz, saya lupa nggak niat Ustaz, puasanya tidak sah. Ini didengarkan baik-baik, ya. Kalau mazhab Syafi'i lupa nggak niat, puasanya tidak sah. Tapi meskipun tidak sah bukan berarti kita boleh sarapan, makan siang dan lain sebagainya. Kamu kok makan siang? Tadi malam lupa gak niat. Gak bisa. Kalau kita lupa gak niat, tetap menahan tidak makan mulai dari pagi sampai maghrib. Tapi nanti di luar Ramadan qadha, berat. Nahan tetap. Makanya supaya untuk mengantisipasi kita nggak lupa, ya, khawatir nanti lupa, maka niat juga dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik cukup malam pertama niat, sisanya nggak usah niat, ya. Makanya diingat-ingat malam pertama niat dengan versi Imam Malik, juga sekaligus niat dengan versi Imam Syafi'i. Kalau di Mushola Nizar saya dikte semuanya. Ayo kita niat dengan Imam Malik, semuanya ngikut. Ayo sekarang kita niat dengan mazhab Syafi'i, semuanya ikut. Sudah selesai, aman. Kalau seandainya di pertengahan lupa nggak niat, sah menurut Imam Malik. Makanya di masjid-masjid nanti, ya, Masjid Sukri Adnan, Pak Suladi yang mimpin, ya, di Mushola Al-Madinah, Abah Muafi, Pak Munas, dipimpin Pak Munas. Sudah hafal? Sudah hafal niatnya? Belum? Sudah hafal niatnya belum? Nanti saya share, ya, di grup supaya nanti ada catatannya. Kalau misalkan imamnya atau takmirnya nggak mimpin, kita niat sendiri di malam pertama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup, nggak usah malam-malam, ya. Oke, adem soalnya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Enggak ada? Jangan WA loh, ya. WA-nya live TikTok ini soalnya. Enggak tak buka.
Mau WA sampai 1000 kali ya nggak tak buka, mau live TikTok. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ibu-ibu? Nggak ada? Iya, silakan, Rafiq. Kalau nggak salah Ustaz ya, paginya kerja, di situ agak siang kita benar-benar nggak kuat sebelum kita boleh Ustaz buka puasa, habis itu lanjut puasa. Gak sahur. Ya sarapan dulu. Bener-bener gak sahur. Terus di pertengahan karena kerja gak kuat, ya terlalu berat. Wis gak kuat ini Ustaz, kalau misalkan saya nggak makan mati Ustaz gitu ya. Apakah saya boleh makan terus lanjut puasa? Wah enak. Ya nggak boleh, Fik. Tetap batal. Kalau memang sudah nggak kuat beneran ya. Kalau seandainya tidak makan itu mati, makan nggak apa-apa, tapi wodok nanti. Wodok itu makannya itu berbukanya karena tidak kuat lah ya. Tapi bukan pas lagi lanjut, duhur buka, asar makan rujak cingur, ya. Sebelum maghrib rokokan, ya nggak boleh. Nggak boleh. Itu cuma ya supaya karena kita nggak kuat, tapi batal tetap, tapi tetap nahan sampai selesai. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu juga gitu, kurang 5 menit kok tiba-tiba haid. Jangan pura-pura nggak tahu, tetap batal. Ya. Saya nggak tahu kok. Nggak boleh, tetap batal ya. Kalau haid kurang 5 menit azan tetap batal. Tapi nggak usah khawatir, pahalanya tetap penuh. Tapi wajib diqadha.